Perkenalkan, nama saya Anggur Gede Yoniarto Pramana, absen 30 dari kelas 11 F1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teks persuasif, mengenai judul pendidikan bagi generasi muda. Sebelum saya menyampaikan pidato, alangkah terbaiknya kita mengetahui apa arti dari teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang menghimbau, mengajak, dan membujuk para pembaca agar terpengaruh dengan informasi yang akan disampaikan. Teks persuasif memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang masalah atau isu topik utama yang akan dibicarakan. Yang kedua adalah rangkaian fakta. Rangkaian fakta berisi tentang fakta permasalahan dan fakta-fakta lainnya yang mendukung rangkaian yang lain. Yang ketiga adalah ajakan. Ajakan adalah berisi kalimat ajakan agar khalayak dapat memberikan solusi dengan apa yang dibicarakan di permasalahan tersebut, serta masyarakat dapat terpengaruh apa yang kita paparkan atau yang kita bicarakan. Contoh dari teks persuasif sendiri adalah teks pidato, di mana teks pidato memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata ajakan. Kata ajakan adalah kata yang dapat membujuk khalayak ramai agar terpengaruh apa yang kita bicarakan. Contohnya adalah ayo, marilah, sebaiknya. Yang kedua adalah kata imperatif atau kata perintah. Contohnya, tolonglah, bukalah, senyumlah. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Contoh dari kata kerja mental adalah menyukai, mencintai, dan percaya. Yang terakhir adalah konjungsi argumentatif. Ada 2, yaitu sebab dan juga karena. Selanjutnya saya akan membacakan pidato persuasif mengenai pendidikan bagi generasi muda. Topik kali ini adalah pendidikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato berjudul Pendidikan bagi Generasi Muda. Mengulik sekilas pendidikan di masa kolonial Belanda, bahwa sangat disayangkan tidak semua rakyat pribumi atau rakyat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan yang setara dengan bangsawan-bangsawan yang hanya bisa merasakannya. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sosok Bapak Ki Hajar Dewantara. Apakah kehadiran tahu siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di era kolonialisme. Tepatnya pada tanggal 2 Mei ditetapkan Hari Pendidikan Indonesia untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga sebagai pencetus taman siswa atau sebuah modernisasi atau pendidikan di masa zaman kolonial Belanda, di mana pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter suatu bangsa. Pendidikan mampu menciptakan generasi yang tegas, bermoral, dan berintelektual tinggi. Di sini, para pemuda berperan penting karena masa depan suatu bangsa tergantung oleh generasi muda atau sumber daya manusia. Seperti apa peran generasi muda Indonesia untuk menyongsong pendidikan yang lebih maju? Contoh saja di bidang olahraga, atlet termuda dari cabang bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Kemudian di bidang akademik, contohnya saja Sandy Christian Waluyo, seorang aktivis muda, memenangkan Olimpiade Matematika International Math Olympiad di Kazakhstan
pada tahun 2023 medali perak. Kemudian medali emas International Biology Olympiad dipersembahkan oleh Greg, salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, dan honorable mention karya ilmiah ASEAN pada tahun 2023. Jadi, teman-teman sekalian, pendidikan sungguh penting bagi kita semua, karena pendidikan kita menjadi lebih tahu apa makna dalam pendidikan tersebut. Mari kita jadikan pendidikan sebagai gerakan bersama. Bersama-sama kita bisa menciptakan generasi emas yang akan membawa ke masa depan yang lebih cerah. Jadikan pendidikan sebagai senjata untuk mengatasi permasalahan di negara kita. Selanjutnya, kami menyampaikan isi pidato, yaitu pendidikan merupakan pilar penting bagi siswa-siswi di Indonesia, karena pendidikan merupakan suatu jalan untuk menemukan sebuah titik terang. Pada saat zaman dahulu kala, pendidikan Indonesia bisa dikenal sangat terpuruk atau terbelakang. Terdapat tokoh yang memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk mola atau awal kebangkitan pendidikan di Indonesia, di mana generasi muda harus menciptakan ide-ide dan karya-karya terbaik untuk memajukan bangsa Indonesia. Peran generasi muda sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang bertauladan, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, dan bersemangat patriotisme dan nasionalisme untuk Indonesia, agar pendidikan di Indonesia sebagai senjata untuk permasalahan yang ada di negara kita, dan menjadikan negara ini lebih maju dan berintelektual tinggi serta berkualitas, dan dapat bersaing dengan pendidikan di negara ASEAN lainnya, bahkan di level internasional. Sekian paparan dari saya mengenai teks persuasif. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih dan selamat sore.